segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Selamat pagi semuanya, Shalom. Sekali lagi Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya? Apa kabar? Puji Tuhan, semua kita kabarnya luar biasa dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online edisi hari ini. Senang sekali bisa bertemu dalam kasih Tuhan, bersama-sama kita bersehati menaikkan segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bersuka cita di rumah masing-masing, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Mari kita penuhi rumah-rumah kita dengan puji-pujian dan pengagungan kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tetap bersuka cita sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama saudara. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing, mari kita tundukkan kepala kita, memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini. Haleluya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk hari ini yang kau jadikan kami ada sebagaimana kami ada. Sebagai bukti pemeliharaan Tuhan atas kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami semua umat-umat-Mu dimanapun kami berada saat ini, tempat di mana kami menaikkan pujian, tempat di mana kami menaikkan penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sana. Engkau ada melawat setiap umat-umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Karena yang kami yakini bahwa kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi. Dimanapun kami berada, dimanapun kami meninggikan nama Yesus, dimanapun kami berkumpul untuk menyembah-Mu, maka Engkau ada, hadir, melawat, memberkati setiap kami. Kami mohon campur tangan Roh Kudus dalam ibadah kami hari ini. Sebab kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau ya Roh Kudus. Engkaulah guru besar kami. Engkaulah Allah kami yang agung, Allah kami yang perkasa, Allah yang menjamah setiap hidup kami. Hadirlah Tuhan, memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan sekiranya ada campur tangan kuasa kegelapan bersehati, kami tolak kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kesungguhan hati kami Bapa. Ini kesungguhan kami Tuhan. Ini kerinduan kami datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan saudara. Dalam keteduhan, dalam keheningan, kau mempersiapkan hatimu untuk bertemu dengan Tuhan. Kau persiapkan hatimu untuk menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan
kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Amin. Besarlah kesetiaan-Mu. Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kami. Dan kepadamu hati kami percaya. Lebih lagi Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai mengagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang siap untuk bersorak bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kuasanya tak pernah tergoyahkan. Dan kepadanya hati kita percaya. Sebab itu kita mau menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan
silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Saat ini mari kita mau persiapkan hati kita, hidup kita untuk dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, arahkan hatimu, arahkan pandangan imanmu hanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidup saya dan saudara. Janji Tuhan pasti digenapi. Hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan ketenangan dan kedamaian Tuhan berikan di setiap hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya ku dapat
saat ini Tuhan, firman-Mu memberikan kepastian bagi kami. Dan kepada firman itu yang berkuasa, yang dahsyat, yang hidup, kami buka hati. Urapi kami semua yang beribadah kepadamu. Urapi hamba-Mu. Urapi semua Tuhan umat-umat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Setiap hati yang terbuka, setiap telinga yang mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan siap meneguhkan iman kami dan memberkati, memulihkan kami. Kami mau terima berkat dalam ibadah ini lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Disilahkan pada hambanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari yang di rumah, tenangkan hati dan pikiran. Saya percaya bahwa saudara-saudara di rumah pun Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Saudara juga dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sekalipun ibadah ini kita laksanakan secara online, sudah beberapa minggu berturut-turut, namun satu hal yang kita sama-sama yakini bahwa pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Kasih Tuhan tetap mengalir di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, sehingga pada pagi hari ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda ibadah. Saudara-saudaraku, sebab saya percaya sekalipun saudara di rumah beribadah, saya yakin bahwa berkat dari sorga, berkat dari Tuhan mengalir di tempat di mana saudara duduk hari ini, di tempat di mana saudara menyaksikan tayangan live streaming ini. Shalom kepada semua saudara-saudara yang ada di luar sana yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kiranya sukacita Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan juga saudara-saudara semua alami, sehingga kita semua boleh bersukacita di tengah-tengah situasi keadaan yang belum seperti apa yang kita harapkan, saudara-saudaraku. Namun kita percaya bahwa sekalipun keadaan ini belum seperti apa yang kita harapkan, namun kita yakin bahwa kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Kuasa Tuhan tetap ada bagi kita. Kekuatan dari Tuhan tetap menopang kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa, tidak menjadi orang-orang yang lemah, tidak menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa saudaraku? Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk membuka jalan di saat tidak ada jalan. Tuhan sanggup untuk menopang kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi kita mau katakan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Hari ini tema firman Tuhan yang sama-sama kita akan dengarkan dan renungkan saudara-saudara. Jangan menyerah pada keadaan. Ini tema kita. Jangan menyerah kepada keadaan. Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudaraku? Sebab begitu mudah orang putus asa dan menyerah menghadapi keadaan seperti ini. Begitu gampang, begitu banyak alasan bagi kita untuk menyerah dengan situasi dan keadaan dunia hari-hari ini yang mengkhawatirkan, menakutkan kehidupan kita. Orang tidak boleh bebas berkumpul, orang tidak boleh bebas keluar ke sana kemari, orang tidak boleh bebas untuk menyalurkan hobinya, orang tidak boleh bebas berjalan berjumpa dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga satu dengan keluarga yang lain. Ada begitu banyak alasan untuk berputus asa, saudara-saudaraku. Tapi hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Saya mau katakan bahwa jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada keadaan hidupmu yang seolah-olah
tidak menunjukkan bahwa keadaanmu akan baik. Keadaan dunia akan baik, saudara-saudaraku. Tapi pagi hari ini kita meyakini bahwa apapun keadaan situasi dunia yang sedang terjadi, anak Tuhan jangan menyerah. Katakan amin. Anak Tuhan jangan putus asa. Anak Tuhan jangan pesimis. Jemaat-jemaat Kalvari jangan putus asa. Jemaat-jemaat Kalvari jangan kehilangan pengharapan. Tapi mari dalam situasi seperti ini kita mau tingkatkan iman kita, tingkatkan rohani kita, tingkatkan doa kita, tingkatkan kesetiaan kita. Supaya kita tetap kuat dalam menghadapi keadaan dunia di hari-hari ini. Puji Tuhan saudara-saudaraku, mari sama-sama kita buka firman Allah di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Mari saudara-saudara di rumah, Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan live streaming ini, siapapun saudara, selamat menikmati anugerah Tuhan, berkat Tuhan hari ini di dalam perjumpaan ibadah kita. Sekali lagi Matius 14 ayat 22 sampai 27. Mari yang ada di rumah sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Katakan amin saudara-saudara. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya percaya saudara rindu untuk diteguhkan, rindu untuk dikuatkan, rindu untuk memperoleh berkat hari ini. Oleh sebab itu mari fokuskan hatimu, hidupmu untuk mengalami berkat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus memberi suatu arahan kepada murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baru sama-sama baca hari ini, saudara-saudaraku, setelah peristiwa 5 roti dan 2 ekor ikan itu yang diberi makan 5.000 orang, Yesus berpikir begini, bahwa murid-muridnya yang telah menyaksikan kuasa, demonstrasi dari apa yang Tuhan kerjakan, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Yesus berpikir bahwa murid-muridnya tentu semakin kuat, tentu semakin teguh, tentu semakin memiliki pengharapan. Kenapa? Sebab mereka sendiri melihat, menyaksikan dan mengalami apa yang Yesus lakukan di dalam memberi makan 5.000 orang itu. Namun saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi malah sebaliknya. Ketika Yesus menyuruh mereka untuk naik ke perahu dan bertolak ke seberang, saudara-saudara dalam pembacaan kita di sana kita melihat bahwa ketika murid-muridnya sudah berlayar, ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan begini. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan apa? Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu saudara-saudari kasih oleh Tuhan, secara manusiawi situasi seperti ini tentunya menakutkan,
tentunya ada situasi yang mengkhawatirkan. Kenapa? Sebab perahu yang mereka tumpangi telah jauh dari bibir pantai dan diombang-ambingkan oleh badai, oleh angin sakal, saudara-saudaraku. Sehingga tentunya secara manusia mereka memiliki perasaan yang takut, perasaan yang khawatir. Kenapa? Jangan-jangan mereka celaka, jangan-jangan mereka tenggelam, jangan-jangan mereka binasa, saudara-saudaraku. Ini yang dialami. Tapi saudara, harapan Yesus, sekalipun mereka di tengah-tengah badai dalam perahu itu, harapan Yesus, sekalipun mereka di tengah-tengah gelombang angin sakal pada saat itu, karena mereka telah melihat, telah menyaksikan mujizat kuasa apa yang Tuhan buat, memberi makan 5.000 orang dengan apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Seharusnya mereka tidak takut. Sesungguhnya mereka tidak menyerah pada keadaan, saudara-saudaraku. Tapi sebaliknya mereka harus kuat. Kenapa? Sebab mereka telah melihat bahwa kalau Yesus yang memerintahkan mereka, kalau Yesus yang menyuruh mereka, seharusnya mereka punya keyakinan bahwa apapun situasi yang terjadi, apapun keadaan yang belum pasti, apapun keadaan yang belum menentu, seharusnya murid-murid tidak bimbang. Seharusnya murid-murid tidak takut, tidak khawatir. Kenapa? Sebab ternyata ada kuasa Tuhan yang menyertai, yang menopang, yang membawa mereka untuk tidak mengalami ketakutan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, dunia hari-hari ini sedang dilanda oleh gelombang ketakutan, oleh gelombang keputusasaan, oleh gelombang kekhawatiran. Orang-orang mudah untuk menyerah, tidak terkecuali anak Tuhan, tidak terkecuali hamba-hamba Tuhan, tidak terkecuali orang-orang yang percaya, orang-orang yang melayani di gereja. Ada punya banyak alasan untuk menyerah pada keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudaraku. Tapi saya mau bilang, ada begitu banyak mujizat, ada begitu banyak anugerah, ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak jawaban dari Tuhan yang sudah kita lihat, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami sebagai orang percaya. Seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini membuat kita diperlengkapi, ini membuat kita tidak takut dengan gelombang ketakutan, dengan gelombang kekhawatiran, dengan gelombang-gelombang yang membuat kita berputus asa hari-hari ini. Dengan pandemi, dengan COVID-19 yang terjadi, saudara-saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku, gereja harus kuat. Anak-anak Tuhan harus optimis. Anak-anak Tuhan harus punya keyakinan. Anak-anak Tuhan jangan mudah menyerah dengan keadaan hidup hari-hari ini. Saudara-saudaraku, dampak COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Membuat banyak orang gulung tikar. Membuat orang banyak pesimis. Kenapa? Sebab mereka berpikir, kapan ini berakhir? Kapan ini selesai? Kapan keadaan membaik? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau katakan hari ini, kalau engkau pernah mengalami kesembuhan karena doa, kalau engkau pernah diberkati, engkau mengalami berkat dari Tuhan, engkau mengalami pembelaan dari Tuhan, engkau mengalami pertolongan dari Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku, bukan hanya kemarin, tapi hari ini, besok, dan seterusnya selama-lamanya. Kuasa itu siap menopang, menyertai kita sebagai umat yang percaya untuk menghadapi badai COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Seharusnya murid-murid yang melihat mujizat yang Yesus buat itu, kepercayaan mereka semakin kuat, iman mereka semakin diteguhkan, pengalaman bersama dengan Tuhan semakin, saudaraku, memperkaya kerohanian mereka. Pengalaman bersama dengan Tuhan semakin memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan. Seharusnya demikian, tapi ternyata saudara-saudaraku, badai, gelombang, angin sakal itu membuat mereka ketakutan.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-24 di sana, dikatakan begini. Saya baca saudara-saudara. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Apa saudaraku? Perahu mereka apa? Sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Sudah jauh mereka melangkah. Sudah jauh mereka berjalan. Saudaraku, ini merupakan gambaran begitu banyak orang Kristen, begitu banyak anak Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, yang sudah jauh melangkah menjadi orang Kristen, yang sudah jauh melangkah melayani Tuhan, yang sudah jauh melangkah dalam melakukan perkara-perkara rohani. Tapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, keadaan mereka masih dikuasai oleh ketakutan. Keadaan mereka masih dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga apa? Mereka tidak cukup kuat menghadapi gelombang, badai, angin sakal. Begitu banyak anak Tuhan, gereja yang tidak cukup kuat untuk menghadapi situasi COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tema kita hari ini, mari tanamkan di hati saudara dan imani. Jangan menyerah pada keadaan. Sama-sama kita katakan, jangan menyerah pada keadaan. Apa artinya saudaraku? Keadaan apapun hari ini, mari lalui bersama dengan Yesus. Keadaan apapun hari ini, lalui dengan doa dan keyakinan. Keadaan apapun hari yang sedang terjadi, jalani karena ada kuasa Kristus yang sudah bangkit di tengah-tengah kita, yang sudah hidup di tengah-tengah kita. Dia mengalahkan segala badai, dia mengalahkan segala kutuk-kutuk dosa. Dan kita semua diberikan kemenangan, kebebasan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ternyata pengalaman mereka, pengalaman murid-murid Yesus melihat mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan tidak membuat mereka semakin percaya. Tidak membuat mereka semakin beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau engkau jadi anak Tuhan, alamilah pengalaman dengan Tuhan. Kalau engkau ditolong oleh Tuhan, mari imani bahwa bukan hanya di waktu yang lalu engkau melihat pertolongan. Tapi hari ini dan seterusnya, anak-anak Tuhan, orang-orang tua, anak-anak muda, siapapun saudara, alami kuasa Kristus, kuasa Tuhan yang terus memelihara, yang terus menyertai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara ke bagian berikutnya. Ada 3 hal yang membuat kita tidak mudah untuk menyerah pada keadaan. Saya akan bagikan kepada saudara. Saya berharap saudara bisa tangkap ini, saudara catat, saudara renungkan dan saudara imani dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ada 3 hal yang membuat kita tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang pertama, mari kita baca ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, 3 hal yang membuat kita tidak mudah menyerah pada situasi keadaan yang sedang terjadi. Yang pertama, kata Yesus, ya, apa? Tenanglah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam menghadapi dunia yang bergelombang, dunia yang bergejolak, dunia yang sedang tidak menentu, yang memberikan rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, dan banyak orang hendak putus asa menghadapi keadaan ini. Saudara-saudaraku, di beberapa negara yang menghadapi COVID-19 ini, pemerintah mereka ada yang sudah tidak mampu untuk menghadapi
situasi yang sedang terjadi di negara-negara mereka. Ya. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan. Mereka tidak tahu mau berbuat apa untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, dana terbatas, para medis terbatas, kemampuan terbatas, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan hari ini, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak mudah menyerah pada keadaan ini, seharusnya orang percaya, anak Tuhan, kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, hai orang-orang muda, semua jemaat Tuhan. Yang pertama yang harus kita buat adalah apa? Tenanglah. Ini perkataan Yesus. Tenanglah. Saudara-saudaraku, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Kenapa? Sebab mereka ketakutan. Mereka sangat dikhawatirkan. Di atas gelombang, di atas badai yang menakutkan itu. Saudara-saudaraku, kita pun demikian. Kita dibawa pada kekhawatiran, ketakutan yang terus-menerus terjadi. Dan belum ada kepastian kapan berakhir semua ini. Tapi saudaraku, kata Yesus, mari tanamkan di hati saudara. Yang pertama, supaya kita tidak mudah menyerah. Apa saudaraku? Tenanglah. Tenang. Ya. Tenanglah. Coba ditampilkan. Kita baca ayat ini. Mazmur 62. Ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari kita buka firman Allah dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku aku tidak akan goyah. Haleluya. Sama-sama katakan tidak goyah. Ya. Tidak goyah. Kenapa saudaraku begini? Orang yang tidak goyah itu begini. Dia tenang. Tenang dalam situasi yang tidak tenang. Tenang dalam situasi yang bergejolak. Tenang. Banyak orang tidak tenang. Tapi dia memutuskan untuk apa? Tenang. Dalam situasi dunia yang mengkhawatirkan ini. Jadi yang pertama, ada Tuhan harus punya sikap hati untuk apa? Tenang dalam menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Saya percaya saudaraku, ini akan menolong kita. Ini akan membantu kita. Jangan cepat-cepat saudara mengklaim, jangan cepat-cepat saudara mengambil sikap, mengambil tindakan ini dan itu. Ya, saudaraku, ternyata apa yang kita lakukan itu bertolak belakang. Mulai kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan pangkat jabatan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan orang-orang pintar. Saudara-saudaraku, ini dialami oleh dunia. Mana orang-orang kuat? Mana orang-orang hebat, saudaraku? Tidak akan sanggup untuk mengatasi hal ini. Namun satu pribadi yang dapat memberikan kita kekuatan dan menaruh ketenangan menghadapi ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah bangkit dari antara orang mati. Saudaraku, wajar kalau dia berkata, tenanglah. Sebab dia mengalami apa yang namanya penderitaan. Apa yang namanya kesukaran. Bapak ibu saudara-saudaraku. Dan hari ini, sebagai umat yang percaya, kita pun dalam situasi seperti ini, mari belajar untuk mengambil sikap tenang. Supaya apa saudara? Ketika engkau tenang, cara berpikirmu bisa sehat. Cara berpikirmu bisa baik. Engkau menjalani kehidupanmu hari-hari ini bisa baik. Menjalani rumah tanggamu hari-hari ini bisa tenang. Tidak mempersalahkan ini dan itu. Tidak mempersalahkan keadaan. Ya, ini karena gara-gara keadaan. Karena gara-gara situasi. Saudaraku, orang-orang yang seperti ini adalah mencerminkan orang-orang yang menyerah, yang mudah menyerah pada keadaan hidup. Tapi mari hari saudaraku, kata firman Tuhan, tenanglah. Kenapa? Sebab Tuhan sanggup untuk menenangkan badai, angin sakal, sehebat apapun yang terjadi hari-hari ini. Saudara-saudara, tenanglah.
Ini perkataan Yesus. Tenanglah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Oleh sebab itu saudaraku, dekat dengan Tuhan. Yuk, dekat dengan Tuhan. Engkau yang kurang berdoa, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Pasti engkau mengalami ketenangan. Engkau yang kemarin tidak sungguh-sungguh beribadah hari ini. Sekalipun dalam situasi ibadah online. Mari ambil waktu kesempatan untuk duduk bersama-sama. Beribadah. Menerima berkat firman Tuhan. Engkau pasti tenang menghadapi situasi ini. Yang kedua yang membuat kita tidak mudah menyerah pada keadaan. Yang kedua, percaya hanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, kenapa saya ungkapkan bagian ini? Sebab percaya kepada Tuhan ini tidak semua orang jalani. Percaya kepada Tuhan ini tidak semua orang imani. Percaya kepada Tuhan ini tidak semua orang melakukannya. Kenapa? Sebab orang punya kepercayaan yang lain di luar Tuhan, selain Tuhan. Saudara-saudaraku. Mereka masih mempercayai kekuatan-kekuatan lain seperti paranormal, dukun-dukun, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Mereka masih mengandalkan kekuatan pendeta A, pendeta B, pendeta C yang membuat mujizat ini, mujizat itu. Saudaraku, sesat. Saya mau bilang, andalkan hanya Tuhan dalam hidupmu. Andalkan hanya kebenaran firman Allah dalam hidupmu. Saudara-saudara, yang kedua, percaya hanya kepada Tuhan. Sebab saudaraku, ketika kita melakukan hal ini, badai angin sakal yang sedang melanda hidup kita hari-hari ini. Saya mau katakan, saudara tidak akan menyerah kalau percaya kita hanya kepada Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Roma 10 ayat 13. Operator LCD bisa ditayangkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan, apa saudara? Akan diselamatkan. Katakan amin. Haleluya. Ini firman Tuhan bilang, percaya hanya kepada Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru, saudaraku, arti berseru begini, dia percaya kepada tempat di mana dia berseru. Dia percaya bahwa ketika dia berseru, ada kuasa, ada mujizat, ada lawatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Percaya hanya kepada Tuhan. Ini bagian kedua. Untuk kita tidak mudah menyerah pada keadaan. Percaya hanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan mudah percaya. Kalau ada orang datang kepadamu, bahwa saya bisa buat mujizat ini, bisa buat mujizat itu, dan lain-lain sebagainya. Ya. Kalau engkau peka dengan Tuhan, kalau engkau beriman percaya dengan Tuhan, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang memberikannya kepadamu, dan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Percaya hanya kepada Tuhan, andalkan Kristus, andalkan firman Allah. Maka orang yang berseru, orang yang percaya, apa? Akan diselamatkan. Kata diselamatkan, ada pertolongan. Dia melihat, dia mengalami sendiri pertolongan Tuhan. Dan dia semakin kuat, semakin teguh, semakin beriman, semakin percaya. Dan terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, yakin dan jangan takut. Jadi saudara, yang ketiga ini, supaya kita tidak mudah menyerah pada keadaan dunia hari-hari ini. Yang ketiga, yakin dan jangan takut. Ya. Yakin dan jangan takut. Haleluya. Kita baca dalam Matius 14 ayat 27. Matius 14 sebagai ayat terakhir bagi kita.
Matius 14 ayat 27. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita buka ayat ini dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu sudah menjamin hidup kita. Firman Tuhan itu sudah memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Allah. Yang perlu kita buat adalah lakukan bagian itu. Lakukan firman itu. Maka yang terjadi adalah kita akan semakin yakin akan kuasa Tuhan. Kita akan semakin percaya, semakin peka akan kuasa Tuhan. Sehingga apa? Kuasa Tuhan yang kita alami itu tidak membuat kita takut dengan keadaan dunia hari-hari ini. Yang ketiga, yakinlah bahwa ada pertolongan. Yakinlah bahwa keadaan ini akan berubah. Yakinlah bahwa situasi dunia hari-hari ini akan segera dipulihkan oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalamnya. Tapi saudara, sebagai orang yang percaya, kita harus punya keyakinan yang kuat. Dan jangan takut dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya. Kita boleh jaga jarak, kita boleh mengikuti aturan pemerintah dan sebagainya. Saudara-saudaraku, tapi jangan pernah dilupakan, rohani kita harus dikuatkan. Iman kita harus diteguhkan. Kesetiaan kita harus ditambah. Saudara-saudara, supaya apa? Memperlengkapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, untuk tidak menyerah pada keadaan, situasi hari-hari ini. Jangan jadi orang Kristen seperti ini. Ya, apa bang yang mau terjadi? Apa bisa saja yang mau terjadi? Terjadilah. Ini orang-orang yang putus asa. Ini orang-orang yang mudah menyerah. Tapi saudaraku, sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh punya perkataan demikian. Sekalipun dunia bergejolak, kata firman Allah dalam Mazmur, sekalipun aku berjalan dalam apa saudara? Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, situasi yang ada hari-hari ini lembah kekelaman yang sedang terjadi. Aku tidak takut bahaya. Saudaraku, siapapun bisa kena, siapapun bisa mengalami ini. Tapi ingat, lembah kekelaman bukan bagi orang percaya. Lembah kekelaman bukan bagi anak-anak Tuhan yang tenang, yang yakin, dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dibilang begini, sekalipun, nah saudaraku, dia berjalan dalam situasi COVID-19, sekalipun dia menghadapi situasi seperti ini, tapi firman Tuhan berjalan, berkata bahwa aku tidak takut bahaya. Bahaya tidak akan mencelaka hidupmu. Bahaya tidak akan memusnahkan rohanimu, imanmu. Bahaya tidak akan membuat engkau putus asa dan kecewa. Tapi justru dalam situasi seperti ini, engkau seharusnya semakin bersandar diri kepada Tuhan. Semakin berserah penuh kepada Tuhan. Sebab hanya Yesus yang sanggup untuk memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Tenanglah. Kata firman Tuhan, aku ini jangan takut. Haleluya. Kesimpulannya saudara-saudaraku, mari percaya kepada Tuhan karena hanya Dia sumber kemenangan kita. Sama-sama katakan kemenangan kita. Lagi kemenangan kita. Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kemenangan bagi kita. Tidak ada yang lain. Mari andalkan Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Jemaat Kalvari, saudara-saudara semua yang ada menyaksikan tayangan live streaming ini. Saudara percaya, hanya Tuhanlah sumber kemenangan kita. Jangan takut, jangan pesimis, jangan kalah dengan keadaan dunia ini. Mari bangkitkan imanmu, rohanimu. Pegang janji firman Tuhan. Bahwa Dia datang menolong kita tepat pada waktunya. Mari sama-sama kita berdoa. Tundukkan kepala kita. Kita mau mengangkat pujian ini. Haleluya.
cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin. Tak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus. Jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman. Haleluya. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidupmu penuh tantangan, percayalah kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dari kuasa, dari kasih Tuhan. Percaya saja, Tuhan pasti menolong kita. Jawaban hidup. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup Sekalipun dunia keadaan penuh dengan tantangan, tak satu pun dapat menghibur kami. Tak seorang pun dapat menolongku. Percayalah, percayalah. Jawaban hidup. Haleluya. Sambil mengangkat tanganmu, katakan bersama dengan Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Kami percaya, kami percaya. Bersama Dia Kami percaya walau hidup Engkau yang menguasai, memberikan kelegaan, ketenangan bagi satu kami. pun dapat Terima kasih menghibur. Tuhan. Tak seorang pun dapat Haleluya. menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Mari jemaat Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantangan hidupmu hari-hari ini, percayalah Tuhan kuasanya tidak berubah. Dia datang tepat waktu untuk menolong kita, dan Dia berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Imani bahwa Dia ada di tengah-tengah hidup kita, bahwa Dia ada menghampiri hidupmu, Dia ada menyertai hidupmu, Dia ada menopang hidupmu. Haleluya. Bersama Dia. Mari mulai andalkan Tuhan. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Haleluya. Jemaat Kalvari, Tuhan menantikan hidupmu. Tuhan sayang hidupmu. Tuhan memerlukan hatimu untuk datang kepada Dia. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau melihat pemeliharaan Tuhan. Engkau melihat kuasa Tuhan bekerja bagimu. Saudara-saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, terimalah anugerah Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami kuat karena Tuhan. Kami kuat karena ada firman-Mu, Bapa. Kami kuat karena kuasa-Mu menyertai kami. Haleluya. Dan seorang pun dapat menolong kami. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Jawaban hidupku. Hanya Yesus.
jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sorak-sorai Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Sorak-sorai kami angkat di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini. Tenanglah, percaya kepada Tuhan dan jangan takut. Membuat kami semakin diteguhkan. Membuat kami semakin dikuatkan oleh Tuhan. Dengan situasi keadaan dunia yang terjadi hari-hari ini. Ada banyak alasan untuk kami menyerah. Ada banyak alasan untuk kami putus asa. Ada banyak alasan untuk kami tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Firman-Mu menguatkan setiap pribadi-pribadi kami ya Tuhan. Firman-Mu berkata, tenanglah aku ini, jangan takut. Kami pegang janji firman-Mu. Kami pegang kuasa perkataan firman-Mu hari ini. Yang memperlengkapi kami. Yang membuat kami umat-umat-Mu semakin bangga punya Tuhan. Semakin bangga punya yang hidup. Semakin bangga punya Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dan terus menyelamatkan kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan hari ini. Yang beribadah. Yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Diberkatilah semua umat-Mu ya Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun yang sedang terjadi. Kami diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Ada firman Allah. Ada kebenaran Allah. Ada doa yang kami angkat di hadapan-Mu. Sehingga membuat kami sebagai umat-umat-Mu tidak menyerah. Tidak putus asa. Tapi kami semakin diteguhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Bila berkat kasih karunia Tuhan, berkat dari surga menyertai mereka. Ketika ada yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Ketika ada yang lemah Tuhan kuatkan. Ketika ada yang susah Tuhan hiburkan. Ada yang jatuh Tuhan angkat kembali. Biar kami semua memperoleh pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ini doa kami dengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari bersuka cita dan tetap setia apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya, kita semua mau mengikuti ibadah ini sampai akhir dan kita akan menerima berkat lewat doa sebentar dalam doa penutup. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Jemaat Kalvari, selamat ulang tahun kepada Saudari Grace Kartika atau Gea tanggal 21 April. Selamat ulang tahun untuk adik Atlan Aprilianus tanggal 21 April. Selamat ulang tahun untuk Bapak Martin tanggal 23 April. Selamat ulang tahun untuk Bapak Christian tanggal 25 April. Dan kami juga mengucapkan happy wedding anniversary. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-10 tahun kepada Bapak Lukas dan Ibu Rita pada Tuhan tanggal 24 April. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan, saya mengajak anak-anak sekolah minggu Kalvari. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menyanyikan kasih Tuhan Yesus yang ajaib, yang senantiasa ada menyertai adik-adik semuanya yang di rumah. Mari bangkit berdiri anak-anak sekolah minggu. Haleluya. Kasih Tuhan terus bertambah dalam hidup kita. Ya semuanya semangat. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalam bertambah-tambah, tambah-tambah
haleluya 3 kali. Sama-sama dengan ibu dari tempat ini. Haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara semuanya, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita percaya dalam situasi sulit dan sukar seperti ini saudara. Percayalah bahwa pertolongan Tuhan akan tiba pada waktunya. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik saudara. Haleluya. Waktu yang terbaik kita nantikan Tuhan melawat bangsa kita. Waktu yang terbaik kita nantikan Tuhan memulihkan keadaan ini. Sehingga kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah di rumah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita saudara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti Akan tiba saatnya tiba waktu, kami percaya kuasa-Mu memulihkan bangsaku. memulihkan bangsaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, haleluya. Waktu Tuhan, Mari nyanyi dengan iman saudara. Nyanyi dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti tiba untuk membela umat-umatnya, untuk memulihkan bangsa ini. Haleluya. Percaya dia. oh haleluya, pasti yang terbaik. Katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Haleluya. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Kami kan tetap percaya Tuhan. haleluya. Waktu Tuhan pasti yang percaya, walau kadang tak mudah lewat setiap cobaan. Kami tetap tenang dan akan mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga.
Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Waktu Tuhan tidak terlambat. Waktu Tuhan adalah waktu yang pasti. Waktu Tuhan adalah waktu yang memberikan pengharapan. Waktu Tuhan adalah waktu yang memberikan pertolongan yang ajaib bagi kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami tidak ragu, kami tidak khawatir tentang keadaan dunia hari-hari ini. Sebab kami percaya bahwa kuasa Kristus, kuasa kemenangan dari Tuhan ada memelihara, menyertai, menolong, memberkati dan menguatkan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini buat kekasih-kekasih kami yang berulang tahun. Ada Ibu Rosmina Sabi, ada Ibu Madriana Selvi. Kiranya anugerah Tuhan memelihara mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka. Kami juga berdoa buat saudari Grace Kartika. Kami juga berdoa buat adik Atlan Aprilianus, Bapak Christian. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menolong, menyertai dalam usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Kekuatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat rohani, berkat jasmani senantiasa menaungi mereka, alami, mereka nikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat yang berulang tahun, terimalah berkat Tuhan, terimalah kuasa Tuhan, terimalah pertolongan Tuhan, terimalah anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Martin, kiranya Tuhan memberkati, kiranya usia yang Tuhan tambahkan, kiranya anugerah Tuhan juga menolong, menyertai, memampukan dia dalam menghadapi segala pergumulan hidup di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan juga memberkati hidupnya, semakin setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat ulang tahun pernikahan Bapak Lukas dan Ibu Rita pada Tuhan. Tuhan menolong mereka, menguatkan mereka, memampukan mereka dalam menjalani rumah tangga. Kami percaya di usia pernikahan yang ke-10 tahun. Kami percaya berkat Tuhan terus nyata. Kuasa Tuhan terus membela mereka dalam menjalani rumah tangga. Semakin mengalami berkat dalam rumah tangga, semakin mengalami pembelaan Tuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya pemulihan Tuhan curahkan, keselamatan Tuhan nyatakan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa Indonesia dilawat oleh Tuhan. Kami perkatakan sembuh bangsa ini dari segala sakit, dari segala penyebaran virus corona. Kami berdoa dengan iman bersama dengan umat-umatmu yang menyaksikan tayangan live streaming ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya wabah ini berhenti dengan kuasa dari Tuhan. Wabah ini dilenyapkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyata mujizat, nyata kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan di bangsa kami Indonesia ini. Kami boleh melihat ada seruan sorak-sorai kemenangan di bangsa ini. Ada seruan kemenangan terjadi di bangsa ini. Di setiap daerah, di setiap kota, di setiap desa, diberkati, dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam sorga, pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, aparat-aparat keamanan TNI Polri, para dokter, tim medis, perawat, relawan Tuhan, siapapun mereka yang terus mendukung, mengupayakan Tuhan, kebijakan-kebijakan supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi masyarakat Indonesia yang sedang terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan menopang hidup mereka semua. Tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Mereka semua sehat, mereka semua kuat. Tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, hentikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya firman-Mu berkata, tenanglah aku ini jangan takut. Kami perkatakan bangsa ini tidak akan takut menghadapi virus corona ini. Karena kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang melawat, yang bekerja, yang memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan yang berkuasa mengatasi segala sesuatu jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Tuhan mengerjakannya lebih dahsyat lagi di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati perekonomian, sosial, politik di bangsa kami ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak mengizinkan bangsa ini jatuh. Kami percaya bahwa bangsa ini akan bangkit dari perekonomian mereka, dari sosial, budaya, politik. Semua dipulihkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua usaha-usaha sekalipun sementara waktu dihentikan. Namun kami percaya Tuhan memelihara, Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan yang senantiasa menunjukkan berkat-berkat-Nya. Sehingga masyarakat Indonesia boleh mengalami kehidupan yang layak dan diberkati oleh Tuhan. Tak terkecuali kami berdoa buat semua jemaat GPD Kalvari yang Tuhan kasih, yang kami hamba-hamba-Mu kasihi mereka. Tuhan, Engkau juga memelihara semua jemaat-jemaat Kalvari. Engkau yang menggembalakan mereka, Engkau yang melindungi mereka siang malam. Ada tiang awan, tiang api Tuhan yang menyertai mereka, yang memberkati mereka. Usaha, pekerjaan, apapun yang diperbuat oleh tangan hamba berdoa, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dan lipat gandakan hasilnya. Mereka terus pakai setia mengiring Tuhan dan melayani akan Tuhan. Berkati semua rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Bila ada jemaat-Mu yang sakit, Tuhan jamah hari ini. Biar kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka. Bila ada umat-umat Tuhan di luar jemaat Kalvari yang menyaksikan tayangan live streaming ini, Tuhan juga menjamah mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi orang yang percaya dan yang setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati orang tua kami, gembala kami dalam lanjut usia. Engkau beri penghiburan, kekuatan, pengharapan, kesetiaan. Sehatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang mendampingi juga Tuhan topang. Engkau berikan penghiburan, kesehatan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera. Dalam terus menopang pekerjaan-Mu bersama-sama di tempat ini. Kami percaya karena kuasa Tuhan kami ada. Karena kuasa Tuhan kami kuat. Oleh sebab itu Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Semua rekan-rekan yang melayani hari ini, baik kekasih Feby, saudara kami Ari diberkati Tuhan, Pak Roni Tandi diberkati Tuhan, yang mendukung pelayanan ini, saudari email memberkati mereka semua, kiranya kasih karunia Tuhan menolong, menyertai, memberi semangat, sukacita bagi kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari ini dan seterusnya, Tuhan yang memberkati dengan limpah berkat Tuhan, menolong, menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami mengakhiri ibadah ini di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, mari angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah, terimalah berkat.
Terimalah kasih karunia Tuhan di dalam pimpinan penyertaan dari kuasa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, senantiasa menolong, memberkati, menghibur, dan menguatkan kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai saudara-saudara sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati dan selamat pagi. Haleluya. Terima kasih setiap kita yang telah beribadah menyaksikan lewat tayangan ini dan sampai ketemu lagi dalam ibadah online di minggu selanjutnya.